tata krama. Kudu akhlak sing didhisikaken. Nek seumpamane mboten tata krama, mboten akhlak sing didhisikaken nggih percuma. Jadi ketauhidane nggih perlu dijeruaken malih lek sing ngoten. Misale al-adzab fauqal ilmi, al-adzab fauqal ibadah. Di tata krama niku dhuwure ilmu. Dari masya ilmune mencit sampai nyundul langit, ketauhidane sampai teng pundi-pundi pun sampai nglentek bahasane. Tapi mboten tata krama nggih percuma. Al-adzab fauqal ibadah. Ibadah sampai 1000 tahun, siange poso, dalune sembahyang dalu, salat malam, tapi mboten tata krama, mboten adab, nggih percuma. Tuas kesel. Jadi sing paling utama setelah mengenal teng pangerane tata krama niku versi kula menawi wonten lintune monggo saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz Arif, terus Ustaz Arif, alaikum semoga pangeran niki harus bertauhid. Kudu napa? Kudu napa? Pun sembarang kembali lagi kepada innama butuh liutamimah makarimal akhlak dan juga Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Berarti tujuannya menyembah kepada Allah. Terus menyembah di sini apakah seperti itu langsung sembahyang koyok ngadep ngulon ngadep ngidul lah. Kita kan setiap kita kumpul kita selalu berkumandang Allah, perwujudannya dari Allah. Perwujudannya dari Allah. Nah, seperti terus mengejar akhlak. Kabeh seru pengiran akhlak. Terus di sini kembali lagi kepada berhubung kita adalah juga makhluk. Sejatinya makhluk ya meskipun perwujudannya dari Allah, hablum minallah dan hablum minannasnya tetap terjaga. Di sini kan kita itu makhluk sosial. Ya apa carane gumpul ambek wong ngaji tauhid, bagaimana gumpul ambek wong awam. Jadi di sini hablum minannasnya harus dijaga. Masuk kumpulan ambek sing podo sembayangi aku tauhid makrifat aku. Waduh, makrifat kok duduk-dudukno. Bukanlah seperti itu. Nah, di sini yang saya lihat, marilah kita melihat ulama-ulama terdahulu. Meskipun ini Imam Syafi'i bermain kepada Imam Hanafi, mengikuti mazhab Hanafi. Begitulah. Karena kita kan sudah tahu, oh ini Gusti Allah. Semuanya ini ilmunya Allah semuanya. Nah, makanya akhlak yang didahulukan. Yang didahulukan adalah akhlak. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu hidup sosial, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Wis cukup samanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Kocin ditambahin. Yang tambah ibu kabeh ya. Niku gara-gara jadi nanti monggo perwakilan. Mas Qasim Sampun semerapkan Allah, dari pun sampun bertauhid kedados pundi. Monggo Mas Qasim utawi Mas Surono utawi Mas Awal. Mas Sori. Mas Usin. Ya Mas. Nah, sampun semerapkan Allah, sampun bertauhid niku kedados pundi lelampahan.
Gas pundi Mas Rono? Sikap ae Nggih, monggo monggo. wis bertauhid, wis kenal pangeran. Nggih. Yo balik nang saya aman. Nggih. Wis ikut tok. Nggih. Sampun. Banget Mas, boten Dugi Mas Wurono, lale sampun semerap teng Allah, sampun bertauhid. Nggih. Nggih menika tanggane ku lale wong sing dugi ndukur meningsor. Terus teng syariat pun bahasa. Lale bahasane Ustaz Arif wau lebih perinci lale wis ya abul minallah abul minanas. Lale bahasane Mas Rono. Gus Rahman biyen niku Nabi siapa sing ngenten di jero Pak Paus niku? Nabi Yunus kuwi. Nggih, ya, Nabi Yunus iku lho wis nikmat ana di jero wetenge Pak Paus niku nikmat, tapi nggih diutano teng daratan malih. Niku sama dengan ngoten. Nggih. Nah, monggo Yai Badri. Lale sampun semerap teng Allah, lale sampun bertauhid apa kudu sakti, apa kudu sugih, apa kudu ya napa? Monggo Yai. Pertanyaane kudu rada ditambahi lan Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sahibul Hajah Sipun Gus Purwanto, dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan lingkungan community, terutama sing dugi Kejugjati spesialis niki. Nah, lek kula nyikapi lek pun semarap teng pangeran berarti sama dengan pun semarap teng awake iki ambek. Sinten sejatine pangeran niku sama dengan sinten sejatine awak ki ambek. Lek dipadukan dengan kehidupan yang sekarang, itu seharusnya lek yang pun semerap teng sejatine pangeran niku bermakna cerdas. Soalnya kita hidup di dunia yang sekarang, dunia intelektual, bahasanya kita harus cerdas dalam segala apapun bun. Terus menyikapi, ya meresapi, meneliti, pokok sembarang pun itu. Karena ketika seseorang memaknai pun semerap teng pangeran, tapi pun semerap teng albare pangeran, pun semerap teng sifat-sifati pangeran. Terus zaman sekarang karena banyak seseorang itu tertipu daya oleh kata-kata, oleh gambar dan yang lain-lainnya. Jadi pesan kula, marilah untuk ke depan kita tunjukkan yang sebenarnya, bahwasanya para sesepuh kita, para pendahulu kita berpedoman khairunas afahum linnas. Kan ngoten. Terus bahasanya kita wis ganti dengan bahasa-bahasa yang sekarang wis sapi-api wis awaan iki ya nunjukno lah dengan kemampuan kita sesuai dengan kelebihan kita. Terus bukti bukan kita terus siapa lagi, karena manusia itu pun dados khalifah kan, pengganti. Kita pun sing kula jelasaken selanjutnya nggih rencana-rencana. Monggo Mas Babun sing rawuh tas monggo langsung. Sak mangke monggo ditambahi Gus Pur niku tentang lale wanci pun semerap teng Allah, pun kenal teng Allah, pun makrifatullah wasane. Kedah napa sing dilampahi niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu saking dumadi ingkang kula mulyakaken sedanten kemawon
ada tema yang cukup menarik, yaitu sebenarnya kalau kita sudah tahu Allah atau kita mengenal Allah, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kalau kita merasa memang mengenal Allah, mengetahui Allah, ya itu artinya kita tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan atau Pengiran. Karena Allah sendiri itu kan isim. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan, maka kita harus juga tahu bahwa kita ini adalah seorang hamba. Kalau kita sudah tahu Allah, kita sudah tahu diri kita adalah makhluk, adalah seorang hamba, ya tentu saja kalau kita memang betul-betul mengenal Allah, itu artinya kita itu mengenal tugas dan fungsi kita diciptakan di muka bumi ini sebagai apa. Jangan-jangan kita ini GR, artinya kita merasa mengenal Allah, padahal sebenarnya kita ini tidak tahu tentang Allah itu siapa. Mungkin kalau secara isim, secara istilah dan segala macamnya kita sama-sama tahu. Tetapi kalau sudah bicara mengenal, itu artinya kita ini jauh lebih mengenal dalam artian ya sifat-sifatnya, ya segala sesuatunya tentang Allah. Kalau kita sudah tahu, ada pertanyaannya, kita ini sebenarnya harus apa? Harus melakukan apa? Ya tentu saja itu sebuah pekerjaan, sebuah amaliyah yang harus kita lakukan tentu saja sesuai dengan tugas kita sebagai Khalifah fil ardh. Artinya sebagai tugas seorang hamba itu yang menghamba. Tadi disebutkan bahwa manusia dicipta dan jin ini sebenarnya untuk beribadah. Lah pertanyaannya, ibadah itu apa? Ibadah adalah sebuah pengabdian. Menyembah itu adalah mempersembahkan. Artinya pertanyaannya, apa yang harus kita persembahkan? Apakah sholat? Apakah puasa? Atau apa? Ya tentu saja kalau rentetannya dengan tugas-tugas sebagai khalifah, ya tentu saja adalah kaitannya dengan perilaku. Nah, bagaimana supaya perilaku ini tidak keluar batas? Ya tentu saja tadi seperti sampaikan saja adalah dengan tata krama, dengan akhlak seperti yang disampaikan Ustaz Arif tadi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kalau dikaitkan lagi dengan kemanusiaan, makhluk sosial, ya tentu saja khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat terhadap sesama. Dalam hal apa kemanfaatan ini? Ya tentu saja semuanya sesuai dengan porsi dan kompetensi masing-masing kita ini. Bagi misalkan yang diberi mandat sebagai seorang guru harus bisa menjadi seorang guru yang sebaik-baiknya, harus bisa digugu, juga harus bisa ditiru. Jangan sampai seorang guru ini hanya sebatas menyampaikan materi-materi saja tanpa peduli terhadap perilaku. Bagi seorang petani, ya tentu saja harus menjadi seorang petani yang mempunyai pengabdian yang luar biasa, bagaimana mengembangkan yang semuanya ini diperuntukkan untuk makan bagi seluruh umat manusia. Bagi seorang yang bertindak sebagai aparat hukum, ya tentu saja harus menjadi perwakilan Allah yang maha adil, yang bagaimana setiap menyelesaikan kasus-kasus kriminal, kasus-kasus hukum, ya berdasarkan keadilan, tidak berdasarkan atas suka, tidak suka, apalagi berdasarkan uang.
Nah, ini sesuai dengan tugas dan kapasitas kita masing-masing. Antara yang satu dengan yang lainnya tidak sama, tidak bisa dituntut sama. Kenapa? Karena kita dicipta memang dalam kondisi berbeda-beda. Jangankan dengan teman, dengan yang satu rumah saja berbeda, bakatnya berbeda, kemampuannya berbeda. Dikaitkan lagi dengan akhlak atau moral, idkhalus surur afdhalul ibadah. Sebaik-baik ibadah adalah menyenangkan orang lain, atau menyenangkan orang lain ini adalah sebaik-baik ibadah, pengabdian. Ya uang iki senenge apa? Sing paling seneng ya kayak duwe. Nah, ini biasanya kan begitu. Di saat kita ini bingung sumpek mikir duit, tiba-tiba ono sing ngekei. Wah, itu sangat luar biasa senengnya. Di saat loro nemen ono sing nambani. Nah, ini kan sangat luar biasa. Hal-hal itu yang kadang-kala kita lupakan. Kita ini terjebak terhadap sesuatu yang seolah-olah kita ini menyembah Allah. Nah, sesungguhnya ini masih dalam tanda kutip, tanda tanya. Kita beribadah pun terjebak dalam sifat-sifat individualis, egoisme. Kenapa? Karena semua berkepentingan untuk dirinya sendiri. Sholat itu kan untuk diri sendiri, puasa itu untuk diri sendiri. Kita ini sampai ngafal Quran, sampai ngelalar wedi, saking wedine dosa mulai lali, sampai diulang-ulang dan segala macam, tetapi lupa. Dia tidak takut kalau sebenarnya ketika kita dalam kehidupan sehari-hari ini tidak sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Kita tidak takut. Lek makhorijul huruf keliru, tajwidnya keliru, wedi dosa, sampai kabeh ngilikno. Misalnya darus gitu ya, baca keliru, kabeh ngilikno. Tetapi ketika kita dalam kehidupan sehari-hari ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di Al-Quran maupun di hadis, ya kita ini santai-santai saja gitu. Makanya kesimpulannya adalah mengenal Allah itu bagian daripada mengenal kebesaran Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal perintah-perintah Allah, yang tentu saja kalau kita sudah tahu tentang itu, kita sudah bikin MOU dengan Tuhan, perjanjian dengan Tuhan, ya konsekuensinya kita harus melaksanakan perjanjian-perjanjian itu, kita harus melaksanakan perintah-perintah itu. Makanya kan kesimpulannya adalah bagaimana kita sebagai seorang hamba ini memang betul-betul menghamba, sehingga apa yang kita lakukan setiap hari bukan karena kita kepingin pahala, kepingin surga dan segala macam. Nah, sebenarnya kita ini seorang hamba atau seorang pekerja yang selalu dalam kita berbuat baik selalu minta imbalan. Nah, ini kita ini sebenarnya kan berarti secara tidak sadar kita ini mengingkari kehambaan kita itu. Karena kita selalu terobsesi dengan fadilah-fadilah, terobsesi dengan ganjaran-ganjaran, terobsesi dengan surga. Nah, di situ sebenarnya kita ini berarti belum mengenal Allah, belum bertauhid. Karena tidak ada lagi, bertauhid itu adalah menyatukan semua amal tindakan kita menuju Allah satu, lillah. Ya, itu artinya kita ini bertauhid. Tetapi kita ini karena ini berarti kita ini sebenarnya belum bisa bertauhid, karena kita masih bercabang-cabang. Makanya Allah menggarisbawahi bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah itu tidak mau diduakan, Allah itu tidak mau disekutukan. Jadi itu pernyataannya harus menjadi moto hidup kita, bahwa supaya kita ini terarah dalam satu tujuan menuju Allah. Maka ketika kita nantinya sudah meninggal karena tujuannya jelas, maka kita akan sampai. Nah, tentu saja semua itu harus kita lakukan atas dasar pengetahuan, setelah itu atas dasar kesadaran.
Kita harus betul-betul sadar bahwa kita ini seorang hamba. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, ya tentu saja harus tujuannya jelas, yaitu menuju Allah. Nah, tentu saja di sini perintah-perintah Allah itu, makanya Allah itu punya sifat Rahman Rahim atau welas asih, maka kita pun juga harus punya sifat-sifat itu untuk menuju keesaan Tuhan itu tadi. Jadi kita harus punya rasa welas asih, rasa kepedulian, rasa saling menolong, saling membantu. Nah, itu bagian-bagian yang dinamakan akhlak gitu loh. Makanya tadi disampaikan Ustaz Nizar, apapun kelakuan kita, ibadah kita, tapi kalau tidak didasari dengan akhlak, ya tentu saja sangat jauh menuju kepada Tuhan. Makanya Allah memuji Rasulullah itu kan bukan karena pinternya, bukan karena gantengnya, bukan amal, tapi karena akhlaknya. Ya tentu saja kalau kita bicara akhlak, ini sebetulnya lebih kepada pembangunan karakter kita. Kita harus tepat janji, kita harus berkomitmen, kita harus bertanggung jawab, kita harus bagaimana menjaga supaya gerak-gerik kita setiap hari itu tidak berusaha seoptimal mungkin untuk tidak, supaya orang itu menjadi tersinggung, supaya orang ini menjadi kecewa. Nah, ini sebisa mungkin kita hindari. Mungkin sementara itu dari saya. Ya, tentu banyak hal-hal yang mungkin masih bisa kita diskusikan. Untuk sementara matur suwun. Monggo. Wow, sangat kata pilihannya di versi Ustadz Nizar, Ustadz Arif, Mas Surono, kali Gus Pur. Niki kalau nambahi kedik, tinggal itu kiwau intinya niku wa'id qala lil malaikatis judu li Adam napa jenenge dudu iku lah napa jenenge satane mau ya napa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nggih menika lale wis wewenang Allah nggih menika pengabdian. Intinya sing kula tingali kula cakup wau niku pengabdian. Ngabdi nang Allah iku ya diaplikasikan, dipraktekno pengabdian kepada apa yang ada. Apa wae sing ono kudu diabdeni. Soalnya apa artine Allah iku wahai. Allah iku ono. Ono apa wae harus diabdi. Ono menungso, ono kewan, ono apa wae harus diabdeni. Terus cinta nang Allah nggih ngoten. Cinta nang Allah prakteke kudu cinta nang sing ono apa wae harus dicintai. Soalnya napa? Apa sing ono iki nggih niku perwujudane Allah, nggih niku kedadiane Allah. Makanya buahnya dari makrifatullah, kenal teng Allah nggih menika khairun nas amfahum linnas. Terus bentuk ibadah apa wae niku sia-sia nek mboten enten kemaslahatan tiang kata. Terutama niku wis di lingkungan keluarga. Sampun niku di lingkungan masyarakat. Terus lale tiang sing kenal teng Allah, lale mboten enten kemaslahatan, lale mboten enten kemanfaatan dugi lintune nggih niku napa nggih? Tafakur tentang praktek. Soalnya napa? Ngabdi teng Allah niku ngabdi nang apa sing ono.
cinta nang Allah dadi cinta nang apa sing ana. Nah, le teorine dadi wonten kalih, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sadatain niku teorine niku lale tasik dereng kenal teng Allah. Tapi lale sampun kenal teng Allah, sadat iku mek siji. Ilmune asyhadu alla ilaha illallah, tapi prakteke wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niku prakteke sajane siji. Ngabdi teng Allah, ngabdi nang Muhammad. Ngabdi nang apa sing ana. Nah, niku. Sampun dugi niku sampun dugi kula niku matur sembah nuwun sampun dugi sedaya terutama rencang-rencang dugi ke Jogjati. Nah, niki kula bangsuli malih teng mriki mboten enten guru, mboten enten murid, nggih menika niki musyawarah eling pengiling menawi enten sing lali ngelingaken malih, menawi sing semerap tambah teges semerape. Sampun kula tutup, mbok pilih kula kagungan kelepatan, kula nedhi agunge pangapunten. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditutup ditungaken Ustaz Arif monggo Ustaz.